selamat sore. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya kalian semua? Kak Ria mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa, selalu berdoa agar badai COVID ini cepat berlalu. Karena kita tidak bisa ketemu ya, kita cuma bisa bertemu secara online. Kangen, pasti kangen. Kak Ria kangen, semua guru-guru di PD Allah Adalah Kasih ini semuanya kangen sama kalian. Begitupun Kak Ria rasa kalian juga pasti kangen ya. Bisa kumpul, bisa duduk diam, dengar firman secara langsung. Lalu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa membuat craft bersama-sama. Ya, itu momen-momen yang tak terlupakan ya. Kak Ria berharap kalian tetap setia. Walaupun keadaan COVID ini mungkin menghalangi kita untuk bisa bertemu secara tatap muka, tapi tetap adik-adik, Kak Ria menguatkan kalian semua. Demikian juga kita para guru untuk tetap cari Tuhan, setia mencari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lepaskan Dia. Dia adalah sumber pertolongan kita. Amin adik-adik sekalian, amin. Ya, mari kita akan mulai ibadah sore ini. Kita mau datang dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan hati, mau duduk diam di bawah kakinya, mau rindu dengar firman-Nya. Kita minta Tuhan untuk sore ini, biar Engkau beracara, biar Engkau yang datang memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh mari kita akan berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kita mau datang kepada Tuhan. Dia hadir, Dia maha hadir. Dia hadir pada saat Kak Ria rekaman. Dia hadir juga pada saat kalian duduk diam mendengarkan firman. Dia hadir pada saat ini. Dia rindu menjamah kalian melalui firman-Nya, melalui puji-pujiannya. Mari Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau duduk diam. Kami mau belajar memberikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau. Penuhkan hati kami dengan kerinduan. Penuhkan hati kami dengan rasa haus akan Engkau. Biar Engkau berbicara kepada kami, setiap dari kami tanpa terkecuali. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami tak mampu tanpa Engkau. Mari Bapa berkati sore ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya, kami undang Kau sepenuhnya beracara. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Mari kita akan nyanyikan Bapakku Datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengenal
syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mari sekali lagi katakan, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekali lagi katakan, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ya, tadi lagunya mengatakan apa? Bapa, kita datang kepadamu. Kita datang dengan penuh ucapan syukur karena rahmat-Nya, anugerah-Nya berlimpah atas kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah habis. Kita mau siapkan dengan firman Tuhan. Ya, ayo duduk yang tenang. Semuanya duduk yang baik, manis, rapi. Kak Ria mau cerita. Ini cerita yang sangat-sangat bagus sekali. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, biar kita duduk diam, manis. Kita menyiapkan yang terbaik untuk terima firman-Nya. Ya, firman Tuhan luar biasa. Ya, firman Tuhan yang disampaikan setiap kali itu pasti luar biasa. Dan Tuhan berbicara. Ya, kalau Kak Ria ngomong Tuhan Yesus itu baik, ya baik luar biasa. Buktinya Kak Ria juga tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga adik-adik. Adik-adik juga Kak Ria percaya tetap dalam perlindungannya Tuhan. Yang penting jangan pernah lupakan Tuhan. Selalu sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, kamu tidak bisa ikut ibadah secara tatap muka, cari.
Cari secara online, cari dengan baca firman, cari dengan memuji Tuhan. Ya. Nah, hari itu ketika itu Tuhan Yesus ada. Nah, Tuhan Yesus punya tugas, ya, yaitu mengajar, ya. Kalau kalian tahu kan, kalau namanya Tuhan Yesus mengajar, dimanapun itu selalu penuh banyak orang, ya. Kenapa? Karena begitu kalau Tuhan Yesus mengajar, tidak seperti Kak Ria gini, tapi kalau Tuhan Yesus mengajar itu seperti hidup. Suaranya mungkin kecil atau suaranya mungkin tidak seperti Kak Ria lancar gini-gini ngomongnya gitu ya, tapi ada wibawa, ada hikmat. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, semua orang yang hadir saat itu mengena, luar biasa, mengena semuanya. Wah, orang-orang itu sampai tidak terasa duduknya tidak terasa. Tuhan Yesus kalau mengajar tidak kenal waktu. Kenapa? Karena dari hatinya itu dia kepingin orang ini diselamatkan, orang ini diselamatkan. Orang yang sudah berbuat dosa kenal bahwa Bapa yang di surga itu Bapa yang sangat-sangat sayang, Bapa yang sangat-sangat memperhatikan anaknya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus di Bait Allah itu sungguh-sungguh sangat dinantikan. Wah, luar biasa. Mungkin dalam pemikirannya Kak Ria, begitu dengar, wah, hari ini nanti akan dilayani oleh Tuhan Yesus. Wah, orang-orang mungkin datangnya berbondong-bondong dari jauh, dari kota. Mungkin kan kotanya itu bukan padat rapat kayak gini ya. Kotanya kan jarang-jarang dan harus perjalanan jauh. Itu berita itu sudah terdengar di kota lain, di kota yang jaraknya jauh. Dan orang-orang memang dulu tidak ada pesawat, tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil. Mereka kalau pergi mempersiapkan untuk apa? Misalnya bajunya, untuk sangunya dalam perjalanan. Mereka harus jalan kaki, menempuh perjalanan. Mereka mungkin dalam perjalanan menempuh daerah-daerah yang sepi. Mungkin banyak penjahat-penjahat yang tersembunyi. Tapi mereka lalui. Kenapa? Karena saking rindunya. Begitu mungkin Tuhan Yesus belum datang, itu Bait Allah itu penuh dengan orang. Duduknya itu bene himpit-himpitan, ya, deket-deketan. Oh, geser sana, geser sini, ada yang maju, ada yang mungkin di balik sela-sela tiangnya gereja. Wah, duduk diam. Nah, ya, begitu banyak orang datang menantikan Tuhan Yesus. Mereka duduk dengan rapi dan dia menantikan ini mau menyampaikan apa gitu ya. Kan orang ketemu ngomong, wah, setiap perkataan yang keluar itu perkataan yang luar biasa. Nah, ketika kita ini ya dalam keadaan sehat, kuat, cari Tuhan. Benar Kak Ria ngomong, cari Tuhan. Sungguhan. Ini cerita yang Kak Ria sampaikan, cerita yang sangat bagus sekali. Cari Tuhan. Cari Tuhan itu jangan gini, hujan males enak tidur gitu. Aduh, badanku sakit. Sakit kemarin habis bantuin mama, rumahnya kebanjiran. Nyeroi air, nyapui gini-gini capek. Jangan itu menjadi halangan kamu cari Tuhan. Nah, kamu bisa lihat cerita ini. Coba, ada seorang ibu. Nah, kalian lihat gambarnya. Ibu ini apa yang beda? Apa yang beda? Bedanya apa sih sama Kak Ria? Coba Kak Ria nyamping ya. Nah, misalnya. Apa bedanya? Kalau Kak Ria tegap berdirinya, tegak. Tapi kalau ibu ini harus butuh bantuan. Apa butuh bantuannya? Tongkat. Butuh bantuannya tongkat. Nah, kenapa kok butuh bantuan tongkat? Ayo, kenapa? Karena dia ada lemah dalam jalannya.
Kira-kira, ayo kira-kira enak apa enggak kalau postur tubuhnya seperti ibu yang digambar ini? Enggak enak gitu. Enakan seperti kamu, tegap, bisa lari sana, bisa lompat sana, bisa muji Tuhan. Ya. Karena itu kalian jangan lupakan Tuhan. Benar Kak Ria ngomong. Ya, kalau tadi yang gambar pertama itu banyak orang datang cari Tuhan, banyak orang haus. Kalian juga iya, Kak Ria juga iya, guru-guru di sini juga iya. Dengan apa? Kalau dulu Yesus masih hidup, karena dia sudah ada di surga menyiapkan tempat buat kita. Kalau dulu Yesus masih hidup, orang-orang berbondong-bondong. Kalau sekarang apa? Kita harus latihan, melatih diri kita. Apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, memuji Tuhan. Ya, kita nyanyi ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya dulu. Jangan cuma duduk aja, berdiri. Ya, yuk kita nyanyi ya. Baca kitab suci, yuk. Tepuk tangannya, yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau kamu mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kayak apa Kak Ria baca kitab suci? Kalau Kak Ria pelajari 10 ayat aja, baca sedikit demi sedikit, baca sedikit demi sedikit. Kalau sudah 20 ayat, baca sedikit demi sedikit, baca sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap hari. Seperti tanaman loh, ayo disiram tiap hari tumbuh. Kalau enggak disiram, mati, layu, kering. Ya, enggak enak ya, enggak ada pertumbuhan. Nah, lihat ibu ini, ibu yang bungkuk. Ya, posturnya enggak enak. Ya, apakah dia bisa lihat ke sini, ke atas? Enggak bisa. Dia cuma bisa lihat di bawah. Kalau seandainya Kak Ria tanya, rumahnya jauh apa dekat? Misal rumahnya jauh, berarti dia menempuh perjalanannya jauh. Dengan kondisi seperti itu, perjalanan jauh bagaimana? Kita aja yang sudah sehat menempuh perjalanan jauh, kan rasanya aduh capek, aduh pegel, gitu ya. Itu yang sehat. Tapi kalau ibu ini bungkuk, nah, ibu ini ya, kenapa kok dia mau? Dia mau datang ke rumah Tuhan.
Mungkin tetangganya bilang gini, Bu, sudah, wis tahu kondisinya kayak gini, ndak usah kemana-mana. Nanti kalau misalnya kecelakaan, siapa yang nolong? Ndak ada yang nolong gitu. Sudah, ndak mungkin kamu bisa diterima, kamu malah dilecehkan. Ada apa kesini? Atek pakai bungkuk-bungkuk gitu. Sudah gitu. Mungkin teman-temannya mengecilkan artinya dia. Siapa ini? Orang bungkuk ini ndak ada artinya. Ya, nggak sehat. Hati-hati, disuruh tetap di rumah, ndak usah ngapa-ngapain mungkin. Ya, mungkin dianggap karena bungkuknya dia ndak bisa ngapa-ngapain. Wah, tapi satu hal yang kalian perlu lihat, ibu ini terus berjalan. Ketika masih bungkuk, mungkin bungkuknya bukan yang diinginkan dia, tapi terus jalan. Menuju mana? Menuju rumah Tuhan. Mau apa? Mau dengar firman Tuhan, mau cari Tuhan. Nggak kepingin apa-apa. Ya, dikatakan di dalam kitab suci nggak kepingin mujizat apa, tapi dia datang ke rumah Tuhan. Jadi cari Tuhan, datang ke rumah Tuhan dengan segala kelemahannya. Ya, dengan segala mungkin dia dihina gitu. Mungkin waktu masuk Tuhan Yesus ngajar gitu ya. Orang-orang pada ngapain sih datang? Ya ndak isang ngeliak ae lho gitu ya. Ngeliake cuma bawah tok. Ngeliake ke bawah tok. Ya ndak isang ngeliat to, mosok isang ngeliat Tuhan Yesus gini. Tak bisa gitu. Apalagi kalau datangnya karena kondisi tubuhnya ndak seperti orang normal. Untuk jalan aja pelan-pelan karena usianya pelan-pelan. Cari duduknya, kalau sudah penuh bagaimana? Ya, berarti duduk di mana? Mungkin juga nggak dapat tempat duduk. Dia harus bungkuk sambil dengar firman Tuhan. Mungkin nggak dapat tempat yang kalau untuk berdiri nyenden yang enak nggak ada. Kenapa? Karena sudah penuh. Dia hanya bisa nyelempit mungkin di balik korden, mungkin nempel tembok yang deket gange gereja gitu. Waduh, ndak ketokan, tersembunyi. Ya, tapi Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu tahu. Ibu yang bungkuk ini Tuhan itu tahu. Bahkan Tuhan mengampiri ibu ini. Mungkin Tuhan Yesus habis ngajar, atau Tuhan Yesus di tengah-tengah ngajar ya, dia tergerak oleh belas kasihan kepada ibu ini. Dalam kondisinya, tapi tetap cari Tuhan. Dalam sakit, tetap cari Tuhan. Dalam keadaan tidak berdaya, tetap cari Tuhan. Dalam keadaan tubuh lemah, tetap cari Tuhan. Dalam keadaan usianya tua, tetap cari Tuhan. Kamu juga jangan mau kalah. Dalam keadaan usia muda, bisa lompat, bisa bergembira, bisa sehat, lebih daripada orang tua. Cari Tuhan. Wah, ini pelajaran yang luar biasa. Cari Tuhan. Wah, gitu, luar biasa. Yesus dengan belas kasihannya berhenti mengajar, meninggalkan tempat podium yang di atas di mana tempat dia mengajar, datang kepada ibu itu. Ibunya ada di mana? Apakah ibu ada di depan? Mungkin karena dia tidak bisa duduk, tidak dapat tempat duduk, pinggir, nutupi. Aku tidak bisa dengar khotbahnya Tuhan Yesus. Pinggir. Sampai nyelempit. Itu Tuhan Yesus. Datang nyelempit. Mungkin tempatnya banyak orang, tapi Tuhan Yesus tetap tidak peduli. Dia melangkah melewati banyak orang untuk mendekati ibu itu. Dan dia doakan ibu itu. Dan akhirnya terjadi apa? Kesembuhan. Wah, luar biasa. Oleh karena itu, adik-adik, pandang terus pada Yesus. Nah, Kak Ria cuma teringat pada waktu Kak Ria menyiapkan firman ini. Waktu itu Kak Ria masih kecil. Waktu itu papanya Kak Ria bawa Kak Ria dalam mobilnya. Kaset itu cuma satu kaset. Tapi itu diputer dan itu terngiang-ngiang. Nah, yang lagu ini lagu kuno memang. Kak Ria cuma teringat
refnya yang paling terkenal. Ya, coba tampilkan, mari. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang pada orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang pada orang lain, pandang saja Yesus. Lagi, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang pada orang lain, pandang aja Yesus. Sekali lagi, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang pada orang lain, pandang saja Yesus. Lagu ini katakan apa? Pandang terus pada Yesus. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat orang lain. Ya, yang ini bisa ini, yang ini bisa itu, yang ini punya ini, yang punya ini. Nggak usah. Pandang saja Yesus. Karena dia sumber dari segala sesuatunya. Begitu juga dengan ibu ini. Dicibir, nggak punya apa-apa. Ya, mungkin dihina. Ya, tapi dia cari Yesus. Pandang terus pada Yesus. Pandang terus pada Yesus. Dia tidak peduli orang ngomong, sudah di rumah saja. Mau apa jauh-jauh keluar rumah, sudah. Nanti bahaya, jalannya bolong, ya misalnya. Nanti tahu-tahu ada hujan, ya, ada badai, mau apa gitu. Tapi ibu ini tetap cari Tuhan. Terus pandang terus pada Yesus. Bukan lihat orang lain. Bukan dengar sana sini. Oh iya ya betul ya. Oh iya ya. Oh ya harusnya gini ya. Harusnya gitu. Sudah. Ya, cari Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita lihat. Begitu Yesus datang, Yesus menghampiri ibu itu dan Yesus berdoa. Apa yang terjadi? Betul. Kesembuhan terjadi. Kalau sembuh ya apa? Sembuh dari sakit. Bukan sakit pilek ini sakit bongkok. Apakah bisa dikasih obat dengan bongkok langsung tek. Tegak aku sekarang itu. Enggak. Ini benar-benar mujizat. Orang yang tadinya bongkok bisa tegak berdiri dan dia bisa melihat kepada Yesus. Hanya karena dia bongkok. Enggak berarti. Tapi Yesus datang, Yesus menghampiri, Yesus berdoa dan kesembuhan terjadi. Ibu ini bersuka cita. Dia angkat tangan memuji Tuhan. Dia angkat tongkatnya yang selama ini bertahun-tahun menopang badannya. Semua orang takjub. Semua orang takjub. Apa yang terjadi selama ini? Bayangkan ibu ini begitu rajinnya datang ke rumah Tuhan. Dihina, dilarang, diapakan, tidak peduli. Cari Tuhan, cari sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan. Kalian tidak bisa datang ke rumah Tuhan, sedia waktu saat ini. Seperti itu, punya komitmen. Ya, ibu ini melompat kegirangan. Tidak pandang usianya tua, tapi dia penuh sukacita. Tenaganya seperti tenaga orang muda yang dipulihkan. Wah, luar biasa ya. Yuk nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Yuk, bangkit berdiri lagi. Ini Kak Ria lupa yang ngomong dulu. Sekarang bangkit berdiri lagi. Yuk. Yuk, kita bersukacita ya, seperti ibu itu ya, melompat kegirangan. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas,
bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah sembuh, sekarang saya sudah sembuh, sekarang saya sudah sembuh. Saya sembuh oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sembuh, 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 haleluya. Sekarang saya sudah kuat, sekarang saya sudah kuat. Saya kuat oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya kuat, 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 haleluya. Sekarang saya sudah sehat. Sekarang saya sudah sehat. Saya sehat oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sehat, 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 haleluya. Yeay. Ibu itu sudah sehat. Ibu itu sudah sembuh. Ibu itu sudah bebas. Wah, ibu itu sudah kuat. Nah, luar biasa. Wow, jemaat di semua itu ya, sekeliling rumah Tuhan itu takjub. Wow, luar biasa. Ini loh. Memang Tuhan Yesus luar biasa. Tapi ini kenapa kok ibu itu yang didatangi gitu? Yang sakit masih banyak. Karena ibu itu cari Tuhan. Karena ibu itu cari Tuhan. Karena ibu itu pandang kepada Tuhan. Nah, di sini Kak Ria mau bilang, kalian semua, ketika kalian sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan datang menghampiri. Benar Kak Ria ngomong, Tuhan datang menghampiri. Berdoa, kamu punya masalah apa? Orang tuamu, papa mama, pekerjaan orang tuamu, keluargamu, ya semuanya apa yang menjadi beban doamu, sakitmu, percaya Tuhan Yesus ada, datang dan menghampirimu. Ya, angkat tangan, Kak Ria undang angkat tangan semua yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan Yesus, yang hanya pandang kepada Tuhan Yesus. Seperti ibu ini mencari Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan. Di tengah kelemahannya tetap cari Tuhan. Di tengah ketidakberdayaannya tetap cari Tuhan. Di tengah mungkin rumahnya jauh, tetap cari Tuhan. Ya, di tengah mungkin dia tidak bisa tidur kalau sudah capek, badannya sakit karena bungkuk, tidak ada orang yang perhatian, mijeti tak apa, tetap cari Tuhan. Begitu juga dengan kalian, begitu juga dengan Karya, cari Tuhan. Selama waktu ini masih ada, cari Tuhan, cari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Melalui firman ini kami boleh dikuatkan kembali. Untuk kami boleh setia, mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu, memandang hanya kepadamu. Bukan apa kata orang lain, tapi hanya kepadamu. Kami anak-anakmu sungguh-sungguh bersatu hati, mencari Engkau. Berikan hati kami, hati yang selalu haus, rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah, kita akan belajar ayat hafalan kita sore ini, yang terambil dari, tapi Kak Ria ngambilnya yang A saja ya. Jadi 1 Tawarik 22 ayat 19a. Ya, yang A saja. Saya Karya ulangi. 1 Tawarik 22 ayat 19a. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Ya, sampai di situ aja. Karya ulang ya, atau kita sama-sama baca ya. Adik-adik juga baca dari rumah kalian masing-masing di mana kalian mendengarkan. Ya, 1 Tawarik 22 ayat 19a.
Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Ya, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Jumat depan.